Apakah sekarang ada empu yang sakti? Apa itu empu yang sakti? Dan kesaktiannya dari mana? Empu yang sakti adalah sakti dalam konteks pengetahuannya, sakti di dalam ranah perilakunya, dan sakti dalam pengertian kedalaman spiritualnya. Oleh karena itu, dalam pengertian sakti yang dimaksud di dalam satu naskah-naskah yang banyak menerangkan tentang keberadaan empu adalah suatu pengetahuan atau tindakan yang di atas rata-rata. Salam seni dan budaya. Pemirsa, ada banyak sekali ungkapan dan anggapan bahwa adanya empu yang sakti, bahwa seorang pembuat keris adalah orang sakti. Di mana kesaktiannya? Dan apa yang menjadi pengertian seorang empu itu disebut sakti? Oleh karena itu, saya akan coba jelaskan dari berbagai sumber-sumber yang saya jumpai di dalam berbagai naskah, prasasti, ataupun dengan para narasumber, baik para pelaku perkerisan, para ahli sastra, dan mereka yang memang secara profesi adalah seorang pembuat keris dan senjata tradisional lainnya. Pemirsa, empu dari bahasa Sanskerta yang berarti dimuliakan. Oleh karena itu, empu tidak semata-mata untuk membuat keris, tapi bisa empu sastra, empu karawitan, empu tari, empu pedalangan, dan masih banyak lagi. Tetapi secara esensial, seseorang disebut sebagai seorang empu di masa silam adalah karena seseorang yang memiliki keahlian secara khusus, yang begitu mumpuni di bidang keahliannya. Di sisi yang lain, seorang empu tidak hanya semata-mata memiliki keahlian yang sangat mumpuni di bidangnya, tapi ada tuntutan-tuntutan keahlian lain yang itu menjadi perangkat yang harus dikuasai oleh seorang empu. Salah satunya adalah menunjukkan tingkat intelektualitas tinggi melalui penguasaan ilmu sastranya, kemudian memiliki wawasan yang luas, dan tentunya karya-karya yang dihasilkan pun diakui dan populer pada masanya. Sebelum saya ungkapkan atau saya terangkan mengenai kriteria menjadi seorang empu, perlu saya terangkan pula bahwa istilah empu itu walaupun populer di seluruh Nusantara, ada beberapa istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut istilah empu. Antara lain, di Sunda dikenal dengan istilah juru tepa atau juru tempa. Dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karisyan dijelaskan dengan sangat tegas bahwa seorang guru tepa membuat pusaka di dalam gosali atau besaleng. Kemudian di Sulawesi dikenal dengan istilah panre, yaitu mereka yang memang mumpuni di dalam seni tempa, keris, dan senjata tradisional seperti badik ataupun pedang dan lain sebagainya. Di Jawa Tengah, di daerah Ngawi, Sragen, Grobogan, sampai dengan Jepara, Rembang, dan Pati, seorang empu lebih populer disebut dengan istilah supan atau supo karena adanya satu nama yang begitu melegenda dan sangat diakui keberadaannya sebagai seorang empu yang sangat mumpuni, yaitu Empu Supo, sehingga istilah supan merujuk dari istilah Empu Supo yang begitu luar biasa karya-karyanya yang hidup pada era Majapahit hingga pada era Demak. Bahkan di dalam naskah-naskah yang ada diterangkan bahwa Empu Supo itu hidup sampai era Pajang dan era Mataram yang dikenal dengan istilah Empu Supo Anom atau Empu Supo Warehano. Kemudian di Bali, seorang empu juga dikenal dengan istilah pandi atau juru pandi. Ketika istilah juru pandi itu digunakan untuk kalangan masyarakat secara umum,
yang berprofesi membuat keris dan senjata tradisional. Tapi apabila disebut dengan istilah empu atau jejeneng empu atau pandi atau jejeneng pandi, adalah orang-orang yang memang secara puncak keahliannya di bidang keris dan senjata tradisional untuk mampu menghasilkan suatu pusaka-pusaka yang ampuh. Di Jawa, istilah empu memang populer dikhususkan pada profesi pada bidang perkerisan. Namun di sisi yang lain, dalam perkerisan pun sebetulnya disebut sebagai seorang empu adalah puncak keahlian dari masing-masing profesi dalam bidang keris. Contohnya adalah ada namanya empu merangi, adalah ahli di dalam bidang membuat warangka. Empu deder atau empu jejeran adalah seorang yang mumpuni atau master di dalam bidang membuat hulu keris. Demikian juga empu dalam proses pembuatan keris atau bilah kerisnya itu sendiri. Pemirsa, ada satu ungkapan bahwa seorang empu itu adalah seorang yang sakti. Dalam pengertian ini, yang disebut sebagai seorang empu adalah orang yang sakti dikarenakan memenuhi beberapa kriteria, bahwa dia adalah sakti dalam konteks ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, seorang empu senantiasa mumpuni di dalam ilmu sastra. Seorang empu terbiasa untuk membaca, terbiasa untuk menulis, dan lain sebagainya. Seorang empu juga harus tajam atau cerdas atau sakti di dalam ilmu kawiryannya atau keahlian secara fisik, yaitu produktif di dalam karya cipta. Dia adalah orang yang memiliki tingkat produktivitas dalam karya seni yang tinggi, sehingga empu-empu yang mumpuni pada umumnya memiliki karya cipta atau rekam jejak karya-karyanya yang cukup khas dan mudah dijumpai. Di sisi yang lain, seorang empu adalah orang yang harus sakti, harus tajam, dan harus mumpuni tentang pengetahuan ilmu spiritualnya, bahwa dia mengerti betul bahwa hidup menjadi manusia itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, berdharma kepada Tuhannya, kepada alam lingkungannya, kepada sesama, dan kepada diri pribadinya. Nah, oleh karena itu, seseorang dianggap sebagai seorang empu apabila memenuhi beberapa kriteria dasar. Yang pertama, seorang empu adalah seorang spiritualis. Apapun agama dan kepercayaannya, dia dalami secara total. Bahwa berkarya seni itu senantiasa merupakan satu ungkapan atau suatu bentuk dia berserah kepada Tuhannya. Oleh karena itu, karya-karyanya pada masanya seringkali diserahkan atau diberikan kepada seorang raja, karena raja dianggap sebagai titisan dewa, bahwa raja adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengemban amanatnya membawa kemaslahatan hidup umat. Seorang empu tentunya dalam ranah perilaku dan pikirannya itu berlandaskan tentang pemahaman agama dan spiritual yang dianutnya. Oleh karena itu, ilmu agama adalah salah satu ilmu yang paling mutlak untuk dikuasai oleh seorang empu. Yang berikutnya adalah seorang empu itu di dalam karya cipta itu harus mampu menuangkan ciri dan karakteristik dari suatu karakter atau psikologi pemiliknya. Oleh karena itu, seorang empu harus menguasai tentang karakter seseorang, sehingga keris yang dibuatnya akan sesuai dengan watak dan perilaku si pemiliknya, sehingga karya cipta yang dibuat menjadi salah satu tanda menuntun pemiliknya untuk senantiasa berbuat dan berperilaku serta berpikir yang baik. Berikutnya, seorang empu di dalam karya cipta itu harus menunjukkan tentang nilai kepantasan. Oleh karena itu, harus menguasai ilmu anatomi, karena bagaimanapun juga sebuah keris adalah cermin secara anatomis buat pemiliknya. Sehingga dalam membuat keris itu menggunakan kunci-kunci ukuran berdasarkan anatomi pemiliknya. Seorang empu juga harus mumpuni tentang ilmu seni. Oleh karena itu, seorang empu itu harus menguasai tentang nilai-nilai keindahan. Dalam konteks ini, seorang empu harus berkarisma, sehingga karya-karyanya pun juga mencerminkan karismanya. Nah, oleh karena itu, bagi yang sudah berprofesi membuat keris, saya hanya mengingatkan saja dan menyarankan untuk kita itu smile,
smart, dan lain sebagainya, agar kita berkarisma semampu kita, sehingga karya-karya yang kita hasilkan pun memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, kalau seorang empu merengut terus, ya, tidak berkarisma dan lain sebagainya, tentunya aspek keberterimaan karya-karyanya menjadi susah untuk terukur. Karena salah satu ukuran dari karya seorang empu akan mencerminkan atas karisma dan perilaku pembuatnya, dan tentunya akan berdampak kepada pemakainya nanti. Berikutnya, seorang empu adalah orang yang mengerti betul tentang kaidah-kaidah ilmu kasusastra. Dalam ranah modern tentunya adalah ilmu pengetahuan, tentunya di bidang metalurgi. Orang empu harus dekat dengan lab-lab metalurgi, harus suka membaca dan lain sebagainya. Di ranah modern tentunya disebut sebagai seorang empu itu adalah seorang akademisi yang memang lahir dari dunia akademisi. Tapi yang lahir secara otodidak, mereka juga harus terbiasa eksperimen, terbiasa membaca, terbiasa menulis, dan lain sebagainya, sehingga jaminan atas wawasan pengetahuannya itu sangat luas. Karena bagaimanapun juga, wawasan yang sangat luas akan menunjukkan luasnya jiwa dan batinnya, sehingga di dalam karya ciptanya akan menunjukkan tentang kematangan dan olah berpikirnya, dalam olah rasa batinnya, dan dalam olah kanuragannya. Seorang empu bagaimanapun juga harus menguasai tentang ilmu bela diri. Kenapa demikian? Karena apabila dalam posisi yang sangat terpaksa, keris adalah secara teknomik, secara ergonomik, itu harus dapat digunakan sebagai senjata. Ada satu ungkapan bahwa pedang yang baik harus lahir dari si raja pedang yang baik. Bahwa sebuah keris yang mumpuni harus lahir dari seorang yang ahli di dalam mengolah atau memainkan sebuah keris. Walaupun secara esensial keris itu bukan senjata, namun apabila dalam posisi yang terpaksa dapat digunakan sebagai sebuah senjata membela diri. Selain dari berbagai kriteria yang saya sampaikan tadi, menjadi seorang empu juga banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dihindari. Seperti naskah Dharma Kepandian menjelaskan bahwa seorang empu itu harus memenuhi sifat dan dharmanya sebagai seorang empu. Demikian juga kalau kita melihat naskah-naskah yang lain, yang apabila kita simpulkan adalah bahwa seorang empu itu tidak boleh melakukan hasta candala. Hasta candala memiliki banyak pengertian, tetapi dalam pengertian ini adalah 8 perbuatan buruk. Kemudian pada ranah-ranah setelah era Mataram, seorang empu juga dilarang melakukan 8 prinsip perilaku yang menyimpang. Antara lain, tidak boleh berjudi, tidak boleh mabuk-mabukan. Dalam konteks mabuk ini baik mabuk dalam konteks pengertian minum, bisa juga pengertiannya adalah tentang mabuk kekuasaan, mabuk materi, mabuk perempuan, dan lain sebagainya. Seorang empu juga dilarang yang disebut dengan istilah mahamaintuna. Hamaintuna adalah melakukan satu hubungan yang terlarang. Dalam bahasa yang kasar, dalam tanda petik, adalah berselingkuh. Seorang empu juga tidak diizinkan atau tidak boleh digambarkan memakan sisa makanan orang lain. Karena bagaimanapun juga, seorang empu harus menjaga tentang simbol kejernihan berpikirnya, kejernihan batinnya, kejernihan raganya, sehingga tidak boleh terlalu ambisi nafsu terhadap makanan ataupun juga unsur duniawi yang lainnya. Kenapa pada masanya dan mungkin di era sekarang pun sangat sedikit orang yang layak disebut sebagai seorang empu? Karena bagaimanapun juga banyak sekali syarat dan kriteria yang demikian berat. Di masa silam pun ada banyak sekali jenjang atau tingkatan yang harus ditempuh menjadi seorang empu. Kalau di dalam dunia perkerisan, khusus dalam penempaan, itu ada yang disebut dengan istilah panglamus, yaitu orang yang mengatur tentang hembusan angin untuk penempaan. Fase ini adalah mengajarkan seseorang yang ingin menjadi empu itu harus mengerti tentang nafas hidupnya, bagaimana visi dan misi hidupnya, untuk apa dia hidup, untuk apa dia bernafas, sehingga
ketika dia menjadi seorang pengelamus ditanamkan atas prinsip-prinsip visi kehidupan. Selanjutnya adalah tahap yang disebut dengan istilah juru cule yang berperan untuk mengatur panas dinginnya api, besar kecilnya api. Di mana di sini mengajarkan bahwa calon seorang empu itu harus mengerti betul betapa cobaan yang begitu kuat dalam kehidupan ini. Bahwa amarah, emosi, kemudian nafsu itu seringkali bisa membakar seseorang apabila tidak terarah dengan baik. Namun di sisi yang lain, seorang empu harus menggelorakan nafsunya untuk dihantarkan kepada sesuatu yang baik. Karena dalam ajaran ilmu pengetahuan dalam dunia perkerisan yang disebut nafsu adalah sifat kemanusiaan di mana memiliki satu keinginan tertentu, dan apabila keinginan yang besar itu disalurkan pada hal yang baik, maka akan menghantarkan kepada kemuliaan hidup. Tapi tentunya adalah sebaliknya apabila dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Jenjang ketiga disebut dengan istilah panjat, yaitu orang yang menempa besi dalam konteks penempaan. Panjat mengajarkan dirinya untuk menempa dirinya agar konsisten, kuat terhadap semua cobaan, sehingga nantinya dia menjadi seorang empu yang benar-benar mumpuni dan bisa menjauhkan diri dari segala hal yang tabu dan pantangan. Dia tertantang untuk menghasilkan karya yang baik, yang tentunya jauh dari kaidah-kaidah yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya baru disebut sebagai seorang sokabat, yaitu seorang empu yang secara aspek pengetahuan, secara aspek skill itu sudah sangat mumpuni, tapi kedalaman spiritualnya itu masih perlu diperdalam lagi. Nah, berikutnya setelah menjadi seorang sokabat adalah menjadi seorang empu, di mana kriteria-kriteria yang saya ungkapkan tadi telah dimiliki secara utuh dan baik. Pemirsa, itu antara lain kriteria-kriteria menjadi seorang empu. Dan kenapa seorang empu itu dianggap sakti? Karena tentunya seorang empu memiliki kesaktian dalam pengertian adalah memiliki kelebihan di dalam konteks ilmu pengetahuan yang digeluti, yaitu dalam dunia keris dan secara tradisional, tentunya mumpuni dalam ilmu metalurgi dan ilmu yang lain. Seorang empu juga dianggap memiliki tingkat pengendalian diri atas perilaku, atas pikiran dan tindakannya, sehingga bisa dapat digunakan sebagai panutan oleh masyarakat di sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah secara aspek spiritual, dia adalah orang yang mampu berserah pada Tuhannya, sehingga apapun karya cipta itu menjadi dasar atau ungkapan atas kebesaran Tuhan melalui karya cipta yang berupa keris dan senjata tradisional. Anda ingin menjadi seorang empu yang sakti? Jauhi kaidah-kaidah yang tabu. Mungkin kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, namun dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita akan senantiasa berusaha mengurangi sedikit demi sedikit atas tindakan-tindakan yang tabu. Dengan langkah-langkah itulah mudah-mudahan dari hari ke hari pikiran kita menjadi bersih, tindakan kita menjadi bersih, dan juga tingkat pemahaman keagamaan kita makin dalam. Dan disitulah mudah-mudahan kita sebagai seorang empu, kita sebagai orang yang mencintai budaya perkerisan ini dari hari ke hari dihantarkan menuju kebaikan, sehingga karya cipta yang kita hasilkan senantiasa menjadi keris yang sakti, yaitu keris yang dapat menghantarkan pemiliknya kepada nilai-nilai ketuhanan, kepada nilai-nilai sosial, dan tentunya juga nilai-nilai secara personal.